yuk mampir ke masjid yuk, sholat dulu, sumori gitu, subuh gitu. Nah, ini saya baru tahu, mungkin nanti kita ngobrol dulu ya. Ya kalau memang hal itu ya kita mendapatkan. Tapi rasanya tuh udah seperti kayak gitu. Itu dia. Lagi bersama dengan saya Kusnula Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama, kakaknya sebanyak 34 miliar, eksepsi Tamara Bleszczynski ditolak. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak eksepsi dari artis Tamara Bleszczynski dan adapun dalam sidang putusan selain digelar hari ini Selasa 11 Juli 2023, Tamara mengajukan eksepsi atas domisili. Tamara Bleszczynski menginginkan kasus perkara gugatan dengan sang kakak tidak digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, alasannya karena Tamara berdomisili di Bali. Namun menurut Susanti, domisili Tamara Bleszczynski ini berdasarkan kartu keluarga tetap berada di Jakarta Selatan, sedangkan Tamara Bleszczynski non-permanen yang artinya tidak tetap. Ia juga menyebutkan domisili Tamara baru dinyatakan resmi pada 31 Januari 2023, sedangkan gugatan yang dilayangkan pada sang kakak ini sudah berada sejak 18 Januari 2023. Mengadili kasus gugatan kami kepada Tamara Bleszczynski. Alasannya bahwa Tamara Bleszczynski beralamat dan domisilinya adalah di Denpasar, Canggu, Bali. Jadi yang berwenang adalah PN Denpasar, Bali. Tetapi ketika pembuktian ya Pak ya, pembuktian bahwa KTP dan kakaknya Tamara Bleszczynski adalah beralamat di Jalan Cendrawasih, Gandaria, Jakarta Selatan. Artinya yang berwenang adalah Jakarta Selatan, PN Jakarta Selatan. Dan domisili dia yang di Denpasar itu non permanen dan itu pun keluarnya pada tanggal 31 Januari. Sedangkan gugatan kita kepada Tamara itu 18 Januari. Artinya hakim punya pendapat bahwa perkara tersebut bisa dilanjutkan di PN Jakarta Selatan. Ya, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada hakim PN Jakarta Selatan yang adil dalam menangani perkara ini. Terima kasih. Lanjutannya kapan? Ya. Jadi lanjutannya nanti tanggal 18 ya dibukti. Jadi kita lanjut lagi. Didatangkan semua saksi. Saksi-saksi nanti kita akan hadirkan. Jadi ini 18 ini masih pembuktian lagi karena masuk ke pokok perkara. Kemarin kan belum. Untuk prinsipalnya sendiri tidak hadir kenapa Ibu? Kalau yang Pak Rick Bleszczynski itu beliau ada di Amerika. Ya, jadi tadi by phone kita sudah laporkan. Insya Allah Agustus beliau akan datang. Kedatangan beliau dalam rangka apa? Memang ada saksi lagi, minta disaksian lagi? Oh, atau? saksi-saksi nanti kita akan hadirkan. Enggak, penggugat datang ke sini nanti Agustus ya. Beliau ada perkara apa? Ada pekerjaan lain, ada bisnis di sini. Merasa dilecehkan, Abizar Al-Ghifari murka, area sensitifnya disentuh, putra dari Umi Pipik ini bongkar kejadian. Baru-baru ini beredar pengakuan dari Abizar Al-Ghifari merasa dilecehkan. Abizar Al-Ghifari mengaku area sensitifnya ditoel-toel alias disentuh. Sontak hal itu membuat Abizar Al-Ghifari ini mendadak menjadi sorotan. Pengakuan dari Abizar tersebut terungkap dalam unggahannya di Instastory Instagram. Abizar menyampaikan kekesalannya karena merasa dilecehkan. Lantas
Ia menggugat raut wajah manyun dengan kedua bola mata ke atas. Dalam unggahan tersebut, Abizar mengaku dilecehkan oleh seseorang. Dari pengakuan tersebut diduga Abizar Al-Ghifari ini dilecehkan oleh seorang perempuan. Lantas ia menguak kejadian yang membuatnya murka hingga menguak ke publik. Ia mengaku pelecehan itu terjadi saat memimpin karaoke di suatu tempat. Abizar secara sadar bahwa bagian pantatnya ditoel-toel oleh orang lain. Hal itu yang membuat Abizar naik pitam hingga berani menguak kejadian di sosial medianya. Saya punya program yang dimana kan dakwah ini kan dakwah itu kan udah harus kayak saya berdakwah yang sesuai dengan kapasitas saya. Kan di usia dia sedang menjalani prosesnya dia dengan acaranya dia, tapi diselipin ada proses dakwahnya. Kadang naik motor, yuk mampir ke masjid yuk, salat dulu, sumori gitu, subuh gitu. Nah, ini saya baru tahu, mungkin nanti kita ngobrol gitu ya. Ya kalau memang hal itu ya kita mendapatkan hal itu ya biarkan itu, kalau mau diselesaikan dengan baik, kalau pun ya silakan, kalau ada yang dirugikan kan. Oh ini betul dari belakang. Belum cerita soalnya. Saya belum ketemu, saya baru alhamdulillah. Tapi kalau buat ini sendiri mungkin Abizar bertindak seperti ini mungkin sebagai orang tua dukungannya seperti apa? Maksudnya gimana? Ya kan ini kan Abizar mau melaporkan, mau mengusut kemarin siapa katanya Orang melecehkan dia itu. Kalau Umi sebagai orang tua? Ya kalau memang untuk memberikan pelajaran, memberikan rasa jerak, ya itu akan. Mungkin dia sedang bersama teman-teman saya punya program yang dimana kan dakwah ini kan dakwah itu kan udah harus kayak saya berdakwah yang sesuai dengan kapasitas saya. Kan di usia dia sedang menjalani prosesnya dia dengan acaranya dia, tapi diselipin ada proses dakwahnya. Kadang naik motor, yuk mampir ke masjid yuk, salat dulu, sumori gitu, subuh gitu. Nah, ini saya baru tahu, mungkin nanti kita ngobrol gitu ya. Ya kalau memang hal itu ya kita mendapatkan hal itu ya biarkan itu, kalau mau diselesaikan dengan baik, kalau pun ya silakan, kalau ada yang dirugikan kan. Oh ini betul dari belakang. Belum cerita soalnya. Saya belum ketemu, saya baru alhamdulillah. Tapi kalau buat ini sendiri mungkin Abizar bertindak seperti ini mungkin sebagai orang tua dukungannya seperti apa? Maksudnya gimana? Ya kan ini kan Abizar mau melaporkan, mau mengusut kemarin siapa katanya orang melecehkan dia itu. Kalau Umi sebagai orang tua? Ya kalau memang untuk memberikan pelajaran, memberikan rasa jerak, ya itu akan. Mengalami kekerasan fisik dan juga verbal, Dewi Sanca melaporkan ke polisi. Penyanyi dangdut Dewi Sanca melaporkan oknum yang melakukan penganiayaan pada dirinya ke Polda Metro Jaya pada Senin 10 Juli 2023. Didampingi oleh kuasa hukumnya, Dewi Sanca mengaku menjadi korban kekerasan fisik dan verbal pada 1 Juli 2023 lalu. Awalnya Dewi dan asistennya mengaku memberikan tumpangan mobil kepada seseorang pria karena tujuan pulangnya searah. Kendati demikian, tiba-tiba pria tersebut mengajak asistennya untuk ikut ke sebuah kos. Saat sang asisten menolak, pria itu mendadak berontak hingga memukul kendaraan dan melakukan penganiayaan pada Dewi. Tak terima, penyanyi 38 tahun itu pun melaporkan visum untuk menjadi barang bukti laporan. Selain itu, Dewi juga mengaku mendapatkan ancaman usai mengupload video serta pria itu saat memberontak ke media sosial. Kini Dewi mengaku trauma atas kejadian tersebut. Nanti biar penyidik yang untuk mendalamin
Apalagi kan dia seolah-olah kan mengatakan dia itu adalah anggota. Benar atau enggak kita nggak tahu, tapi dia ngomongnya begitu, bentak-bentak begitu. Jadi dengan kasar lah, mobilnya dipukul dan segalanya. Kalau misalkan ketika waktu kejadian tanggal 1 Juli tidak dihalangin oleh 5 security, mungkin Mbak Dewinya sudah dibogem juga habis tuh, kemungkinan besar itu karena temperamen kan orangnya. Yang kedua, laporannya ini sedang dibikin, sedang di-print, itu adalah EL yang dilaporkan, yang dimana Mbak Dewi dituduh sebagai cepuh karena dia waktu pergi sama seseorang, dia tertangkap masalah soal narkoba. Sedangkan alasannya dia ditangkap karena dilaporkan oleh Mbak Dewi sebagai seorang cepuh lah. Kira-kira demikian. Itu kan mengakibatkan nama dia tercoreng dan kemudian orang-orang pada takut kan. Kalau cepu itu kan semuanya pada takut, wah gawat dong kalau hubungan sama cepu, tahu-tahu ada apa-apa dilaporin kan kena masalahnya. Jadi laporannya ini kita sudah resmi dibuat di Polda Metro Jaya ini dan kami yakin Polda akan menindaklanjuti dengan sebagaimana mestinya hukum yang berlaku untuk menegakkan keadilan bagi Mbak Dewi kan seorang yang maksudnya artis, tapi beliau kan seorang orang kecil lah, bukan orang kaya raya. Tapi hukum tidak akan pandang bulu, dia akan tetap tegakkan siapapun dia pasti akan dijerat sama hukum yang berlaku. Kira-kira begitu. Bagaimana? Kronologi yang mana nih? Yang pertama yang di penyerangan, dianiaya. Yang dianiaya. Kalau yang dianiaya itu sebenarnya masalahnya bukan sama saya gitu ya kan. Mungkin aku juga nggak kenal pelaku ya. Nah, cuman karena saya merasa saya mengajak teman saya, itu tanggung jawab saya. Saya diserang itu tiba-tiba karena dia merasa nggak terima gitu kalau dia tidak diperbolehkan mengajak teman saya untuk pergi ke kosnya gitu loh, ngerti nggak sih? Jadi dia awalnya tuh numpang mobil saya karena alasannya dia satu arah rumahnya di Bekasi juga gitu. Jadi saya izinkan, walaupun sebenarnya berat ya. Saya sampai ngomong sama teman saya, kalau tadi dia ngomong rumahnya nggak di Bekasi, apa dia ngomong rumahnya di Bekasi duluan, mungkin saya nggak akan bilang kalau rumah saya di Bekasi, biar nggak bareng. Tapi saya udah terlanjur ngomong rumah saya di Bekasi, terus baru dia ngomong, oh kita searah, saya numpang. Ya saya kasih, saya nyetir dia di belakang. Nah itu langsung mobil saya dipukul. Karena saya takut, saya balik lagi ke atas yang ada security ya, karena kan dia cowok gede tinggi, saya perempuan. Udah gitu saya lagi bawa mobil, lagi nyetir posisi. Teman saya cewek satu, sini cowok asisten kayak gitu. Saya putar balik ke atas ke lantai 7. Kebetulan ada security. Itu kalau nggak dihalau security 99% bukan saya yang ini nih ya, saya pasti kena tonjok. Karena saya didorong, baru keluar dari mobil pun saya sampai biru, kena dorong. Ada videonya, nanti saya bisa share kayak gitu, yang posisi masih biru banget. Dan sampai detik sekarang tuh dia nggak ada permintaan maaf muncul pun, nggak ada. Itu yang saya sangat kecewakan. Ngakunya dari apa? Ngakunya anggota. Saya nggak tahu dia anggota apa atau nggak apa gitu. Intinya dia ngakunya salah satu anggota. Gitu. Nah, tapi kita nggak tahu ya. Berpangkat? Ya intinya kalau masalah berpangkat saya nggak tahu, bilangnya anggota aja. Intinya seperti itu. Dia mengintimidasi saya. Saat kejadian kondisi pelaku itu normal atau mabuk? Nah saya nggak tahu kalau itu normal dan mabuk, saya kurang tahu kayak gitu. Yang jelas itu pasti normal karena kan dia bisa bikin strategi taktik kan. Biasa kalau cowok ngerayu cewek kan gini, rumahnya di mana? Oh iya aku juga di sana, aku numpang. Itu semua kalau di ngomong di rumahnya di Tangerang juga dia bilang oh iya aku juga di Tangerang. Itu sudah teknik kuno. Itu biasanya begitu, berarti dia dalam keadaan sadar kan, karena dia bisa mengajak Karina dalam hal ini untuk ke kos-kosannya. Ya mungkin menurut saya demikian lah. Tapi bagaimanapun juga saya tidak bisa mendahuluin, tetap itu akan diserahkan pada penyidik untuk ditindaklanjutin. Akan diungkap lah apa sebenarnya yang terjadi. Gitu. Ya semoga itulah. Itu bagian mana Pak? Kaki, mau dilihatin atau gimana? Nah, saya. Jadi nanti ada sih videonya yang masih posisi biru banget ya gitu kan, kayak gitu. Nanti di-share aja ke teman-teman. Iya, nanti aku share. Kelihatan ya. Teman Mbak Dewi kan kenal. Kok Mbak Dewi nggak tahu namanya? Nggak kenal gini loh. Kita baru kenal hari itu, gitu loh, ngerti gak sih? Kenal hari itu, gitu. Temenku juga sama kenal hari itu.
Nah, kita kan nggak tahu dia pakai nama palsu atau enggak. Nomornya ada kok, nomornya ada, gitu. Jadi saya nggak tahu, saya panggilnya Ipin aja dia atau apa, nggak ngerti, orang kepalanya botak. Tapi kalau baru kenal hari itu berarti Mbak Dewi sama Mbak Karina ini termasuk orang yang berani ya? Untuk ini, untuk yang kan aku diundang, sama-sama. diundang. Aku kan diundang sama salah satu adalah penyanyi inisialnya RR waktu itu. Dia kebetulan nyanyi di situ. Saya diundang. Saya menghargain undangan itu, saya datang. Nah, saya nggak tahu kalau ketika pulang seperti itu, dan saya juga nggak kepingin orang itu numpang. Kalau bisa dia nggak numpang. Masa sih nggak sanggup bayar Grab, kan gitu logikanya. Gitu loh. Males gitu sebenarnya kalau apalagi setelah kejadian kayak gini. Ih, trauma gitu loh. Kalau dari motifnya sendiri tuh kira-kira apa tuh, Mbak Dewi? Motifnya? Iya. Saya kalau masalah motif nggak tahu ya. Ya Mas, nanti kalau seandainya pelakunya dari diundang, tanya dia motifnya apa, saya nggak ngerti. Ya Pak, bingung ya Pak. Langsung tanya aja sama terlapor Motifnya apa aja, gitu ya, Pak? terlapor gitu kan. Bingung motifnya apa, nggak tahu. Pak, berarti tadi lapornya tadi nomor telepon sama foto atau gimana? Kan nggak Fotonya udah kita serahkan gitu kan. Jadi foto itu bisa dilihat di TikTok kan kelihatan sangat Di TikTok jelas. aku ada kok, Iya, lihat aja, masih ada. sangat jelas itu. Pasalnya, Tapi Pak? namanya nggak tahu. Pasalnya 352. Ancamannya? 35. Ancamannya dalam hal ini ya tergantung daripada hakim ya. Tak masalah belum dikaruniai momongan, Jenita Janet hidup bahagia. Hampir 3 tahun menikah, pasangan Jenita Janet dan Danus Sofwan belum kunjung dikaruniai anak. Kendati demikian, pelantun lagu The Reject itu mengaku tak masalah. Menurutnya, nikmat Allah bukan hanya sekedar memiliki anak, tapi masih banyak nikmat lain yang bisa dirasakan. Lagi pula, ia merasa tak kesepian meski tak memiliki anak, lantaran masih punya banyak sepupu yang sering membuat hatinya senang. Ia pun menegaskan jika mendapatkan tekanan perihal momongan tak akan ambil pusing. Diketahui Jenita Janet menikah dengan Danus Sofwan pada 11 November 2020 lalu. Ini merupakan pernikahan keduanya. Sayangnya, hampir 3 tahun menikah tak kunjung dikaruniai momongan. Gak kekurangan apapun, alhamdulillah, karena mungkin Allah cukupkan terus nikmatnya. Terus juga didampingi suami yang sayang. Terus juga ada keluarga juga yang dengan perhatiannya luar biasa. Itu nikmat banget. Ponakan-ponakan walaupun belum dikasih keturunan, tapi ada keponakan-keponakan yang ada satu kata-kata yang kemarin aku sampai nggak kuat gitu nahan air mata ketika disurprise sama keluarga. Mereka ngasih pesan-pesan. Kemudian ada ponakan aku namanya Audrey, terus dia bilang Aunty tuh baik banget, Masya Allah. Aku bilang anak kecil bisa kayak gitu kan. Entah pendekatan yang mana yang bikin mereka jadi sayang sama Jana. Tiba-tiba mereka bilang gitu. Nah, dia bilang gitu. Walaupun Aunty itu Aunty aku, tapi rasanya tuh udah seperti kayak ibu aku. Itu dia tuh anak adik aku sebetulnya. Walaupun aku jarak jauh gitu di Jakarta, tapi ketika di Bandung mungkin ada hal-hal kedekatan yang aku juga nggak sadar aku lakuin, tapi bikin mereka yang kayak menghargai aku tuh udah kayak ibu ya. Ada juga Yunis, satu lagi ponakan aku. I love you so much, Aunty. Aunty tuh the best. Anak kecil gitu, nggak bisa disetting, anak kecil nggak bisa dibohongin. Mereka udah segitu jujurnya bilang bahwa Aunty yang terbaik di dunia ini, Masya Allah. Itu ya hadiah-hadiah kecil kayak gitu yang bisa bikin aku semangat gitu. Jadi kalau orang-orang bilang belum punya anak segala macam, nikmat Allah tuh masih banyak. Jadi Allah lebih tahu kita, Allah lebih tahu kebutuhan kita dan kemampuan kita. Jadi aku nggak pernah merasa pressure aja dengan rumah ada anak terus kayak gimana. Allah tuh lebih tahu yang terbaik buat kita. Berita terakhir ini datang dari Putri Aryani yang mengode minta mobil ke Rudy Salim. Putri Aryani masih menjadi sosok yang ramai diperbincangkan di mana-mana. Penyanyi berusia 17 tahun ini belakangan warawiri diundang banyak acara, mulai dari Presiden Jokowi, pejabat, dan artis terkenal ingin bertemu dengan dirinya.
Sebelumnya Putri tampil memukau di ajang American Got Talent 2023 dan ia mendapatkan Golden Buzzer dari judges Simon Cowell. Setelah pulang ke Indonesia, Putri Aryani berkesempatan berbincang singkat dengan owner Prestige Corp yakni Rudy Salim. Dalam video tersebut terlihat Rudy Salim melontarkan beragam pertanyaan kepada Putri Aryani soal musik hingga pengalamannya meniti karir. Bahasan yang begitu menarik ia saat menjual mobil mewah itu bertanya soal mimpi 5 tahun ke depan. Ternyata Putri Aryani memiliki jawaban kocak sekaligus membuat Rudy Salim ini keringat dingin. Putri Aryani sempat berpikir cukup lama terkait impiannya apa dan kemudian memberikan jawaban yang mengagumkan. Tak hanya soal mimpi, musik juga merupakan Putri Aryani ingin bisa membeli rumah mewah. Namun rumahnya ini harus berkonsep istana yang di dalamnya ada grand piano. Mendengar hal itu, pengusaha jual beli mobil Rudy Salim ini langsung kaget. Tak sampai di situ saja, Putri Aryani pun juga mencoba menggoda Rudy Salim dan seisi ruangan pun langsung riuh menghanyut keinginan Putri. Putri, mungkin kamu sekarang udah terkenal, berarti eksistensi kamu juga di luar juga udah hebat gitu. Sebagai salah satu berkah dari semua ini bukan sih? Iya. Ini nazar juga nggak sih Putri? Yayasan ini dibangun? Bukan, ini bukan nazar, tapi ini sebuah wujud hablum minanas. Untuk pembukaan usahanya sendiri dari dia atau dari pihak polisi yang bikin untuk perusahaan tentunya kita ada strategi seperti yang kami sudah paparkan tadi. Kedepannya dari digital akan ada apa, non digital akan ada apa, itu semua dirundingkan secara bersama-sama dengan tim dan keluarga. Kedepannya akan seperti apa semua dirundingkan bersama-sama. Namun kalau untuk yayasan itu murni tindakan yang sudah dilakukan Putri dan keluarga bukan dari sekarang, dari sebelum sudah lama. Tapi yayasan itu untuk peresmian aja dan biar impactnya lebih luas. Dan baru sekarang yayasan ini ada salurnya, ya, hukumnya dan sudah jadi yayasan Putri Aryani ini di hari ini. Atau ada kepuasan bagi sendiri Putri untuk berbagi ke sesama atau seperti apa? Dan kebahagiaan terbesar itu juga kita bermanfaat bagi orang. Ini kan terkait rumah kan bagus sekali di luar sana. Ini kan menjadi fasilitas hanya sementara atau gimana sih? Lebih tepatnya sih sampai ke Amerika juga nggak apa-apa selama diperlukan. Tapi ya sekarang kan fokus di konser wanita hebat. Tentunya nanti kalau kita mendukung perusahaan digital ini berkembang, seperti banyak sekali scene atau banyak program seperti Info tadi dan program bernyanyi bersama itu Putri juga dilakukan di dalam rumah, itu dia masih bisa kita gunakan untuk kebutuhan tersebut. Nanti Putri kan harus ke Amerika ya Pak ya, kita bulan apa Pak? Karena Putri Kau boleh lurus nih? Lurus ke depan? Iya, ke tengah aja. Kalau semoga semua dilancarkan oleh Allah dan Putri bisa kuliah di sana, banyak beraktivitas dan tetap perusahaan ini juga akan berjalan di sana. Prepare-nya seperti apa sih Putri untuk menuju Amerika sendiri ini? Iya. Siapanya? Ya pasti latihan. Untuk live show American Got Talent sendiri mulai kapan sih? Ayah kalau boleh tahu. Kalau itu kita Baiklah Tribuners, itulah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusula Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.